Halo, apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, mari pembelajaran kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan bertemu lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pembelajaran yang akan kita pelajari adalah pembelajaran yang kedua. KD yang akan Ibu sampaikan adalah KD 4.2.1, yaitu melafalkan Quran Surat An-Nas dengan benar dan jelas. Yang kedua adalah KD 4.2.2, yaitu menunjukkan hafalan Quran Surat An-Nas dengan benar dan jelas. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat melafalkan Quran Surat An-Nas dengan benar dan jelas. Selanjutnya, siswa dapat menunjukkan hafalan Quran Surat An-Nas dengan benar dan jelas. Ingat, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melafalkan atau membaca Quran Surat An-Nas, kemudian kita akan hafalan Quran Surat An-Nas. Anak-anak, isi materi pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melafalkan surat An-Nas, dan yang kedua adalah menghafal surat An-Nas, yang ketiga adalah pesan surat An-Nas, yang keempat melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Namun hari ini kita akan bertemu atau kita akan belajar dengan sub pokok bahasan yang pertama dan sub pokok bahasan yang kedua, yaitu melafalkan surat An-Nas dan menghafalkan Quran surat An-Nas. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ayo mari kita sama-sama bernyanyi atau tepuk surat An-Nas. Ibu pimpin ya. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Subhanallah. Nah, itu tadi anak-anak tepuk surat An-Nas. Kita ulang lagi sekali lagi ya. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Subhanallah. Nah, itu tadi tepuk surat An-Nas. Nah, anak-anak, setelah kita membaca atau kita sudah menyanyikan tepuk surat An-Nas, mari kita sama-sama membaca surat An-Nas sesuai dengan makhraj hurufnya. Nah, mulailah dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Ibu pimpin, kalian bisa untuk mengikutinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Nah, anak-anak, itulah tadi lafal Quran Surat An-Nas yang artinya adalah ayat 1 atau ayat yang pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Yang kedua, Raja manusia. Ayat yang ketiga, sembahan manusia. Ayat yang keempat artinya adalah dari kejahatan, bisikan setan yang bersembunyi. Ayat yang kelima artinya adalah yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ayat yang keenam artinya adalah dari golongan jin dan manusia. Anak-anak, saat kita melafalkan Quran Surat An-Nas tadi, bedakan ketika kita membaca huruf Qaf dengan Kaf, A dengan A, Sya dengan Sa, lalu huruf Wa dengan Fa. Anak-anak, Ibu harapkan kalian berlatihlah membaca dengan benar. Mintalah kepada orang tua kalian untuk membimbingmu membaca, karena kita masih belajar di rumah atau masih belajar online daring ya nak ya. Jadi kalian silahkan untuk minta bimbingan orang tua kalian. Nah, anak-anak, lafalkanlah surat An-Nas di depan orang tua kalian dan lakukan secara berulang-ulang. Anak-anak, tadi Ibu Guru sudah memberikan contoh bagaimana cara melafalkan atau membaca Quran Surat An-Nas berikut artinya. Sub pokok bahasan yang akan Ibu sampaikan yang kedua adalah menghafalkan, menghafal Surat An-Nas. Yuk, mari kita sekarang hafalkan Quran Surat An-Nas. Cara agar cepat hafal, membaca Quran Surat An-Nas, bacalah dengan cara berulang-ulang ayat demi ayat. Contoh, ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalian bisa melafalkannya 3-7 kali kalian berulang-ulang untuk membacanya. Insya Allah kalian akan cepat menghafalkan berikut artinya. Nah, begitu juga dengan ayat yang kedua, malikin nas. Nah, itu kalian bisa mengulang sebanyak 3 ataupun sebanyak 7 kali, insya Allah kalian akan hafal. Begitu seterusnya, hingga kalian hafal seluruh ayatnya. Nah, anak-anak, lakukanlah dan mintalah kepada orang tua kalian untuk menghafal dan menyimak ketika kalian sedang berulang-ulang atau mengulang-ulang ayat surat An-Nas ini tadi. Nah, anak-anak, kesimpulan kita hari ini pembelajaran Quran Surat An-Nas. Yang pertama, kesimpulannya adalah barang siapa tiap manusia membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu surat dalam Al-Quran adalah surat An-Nas ini tadi. Hafalan surat An-Nas dapat kita gunakan dalam sholat ketika kita membacanya setelah surat Al-Fatihah. Ini adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini Quran Surat An-Nas. Setelah kita belajar Quran Surat An-Nas dari mulai melafalkan dan menghafalkannya, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas dari Bu Guru. Di sini kalian bisa perhatikan tugas apa yang akan Ibu berikan ke kalian semuanya. Soal ada 3. Yang pertama, surat An-Nas diturunkan di kota
Yang kedua, soal tuliskan surat An-Nas ayat yang pertama, kalian tulis dengan huruf Arab. Dan yang ketiga, Ibu minta hafalkan surat An-Nas. Teknisnya adalah di video, kemudian kalian kirim ke WA grup kelas. Tidak ada yang japri. Kenapa? Karena mempermudah untuk Ibu mengoreksi. Cukup sekian dari Ibu. Selamat mengerjakan dan ingat selalu jaga kesehatan. Mari belajar kita hari ini kita tutup dengan membaca doa. Suratul Al-Ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.